Gita Ditaningrum, saya dari Prodi Otomasi Perkantoran, mahasiswa Akademi Komunitas Indonesia. Di sini kami akan menemukan secara lengkap dari aplikasi Oren HRM. Oren HRM adalah suatu aplikasi yang mengarah pada Human Resource Management. Oren HRM ini berfungsi sebagai pengelola manajemen sumber daya pada suatu perusahaan. Oren HRM ini merupakan suatu sistem informasi sumber daya yang free dan bebas digunakan oleh siapa saja, yang berbasis web dan open resource. Oren HRM ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan kelas menengah ke bawah karena dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik dan dari segi harga juga sangat murah. Oren HRM ini berbasis web yang dapat mudah untuk diakses sewaktu-waktu. Fitur-fitur yang terdapat dalam Oren HRM yaitu informasi perusahaan. Dalam fitur ini membahas tentang pengisian data-data untuk perusahaan atau juga bisa dicontohkan seperti nama perusahaan, alamat, email, lokasi, telepon, lokasi kantor cabang, dan lain-lain. Di dalam Oren HRM juga terdapat sebuah referensi modul-modul yang berdasarkan arsitektur modular, yaitu modul admin, modul PIM, modul live, modul time, modul rekrutmen, modul performance, modul dashboard, dan juga modul directory. Berikut ini adalah penjelasan modul-modul yang terdapat dalam Oren HRM. Menu administrator. Ini merupakan menu untuk menjalankan semua tugas-tugas administrasi dalam sistem Oren HRM. Dan di dalamnya mencakup penetapan struktur organisasi, penetapan golongan gaji, pelanggan perusahaan, proyek, dan masih banyak lagi. Modul PIM ini adalah modul inti yang menyimpan semua informasi terkait karyawan, termasuk berbagai jenis informasi pribadi, kualifikasi terperinci, pengalaman kerja, informasi terkait pekerjaan, dan lain-lain. Informasi yang ditangkap dalam modul ini digunakan oleh modul lainnya sehingga menghilangkan redundansi data. Modul yang ketiga adalah modul leave. Modul leave ini modul manajemen cuti yang komprehensif yang kemungkinan luas menentukan jenis cuti, hari libur perusahaan, melamar, dan menetapkan cuti untuk karyawan perusahaan. Di modul leave ini kita dapat menampilkan informasi tentang hak cuti, keseimbangan, riwayat, dan lain-lain. Modul yang keempat ialah modul time. Di dalam modul time ini perusahaan bisa menambahkan informasi proyek dari pelanggan, jenis proyek, dan juga jenis kegiatannya. Lalu perusahaan bisa melihat, mengedit, menolak maupun menyetujui lembar waktu dari karyawan. Perusahaan juga bisa melihat seluruh catatan kehadiran dari karyawan, melihat laporan untuk setiap proyek yang dilakukan perusahaan, dan juga konfigurasi pengaturan kehadiran untuk semua karyawan. Lalu modul yang kelima ialah modul rekrutmen. Di dalam modul rekrutmen ini mengelola semua proses perekrutan di perusahaan kita. Admin bisa membuat lowongan dan lowongan tersebut akan dicantumkan di tautan melalui jobs.php. Lalu admin juga bisa menyeleksi pelamar yang berhasil ditambahkan ke sistem. Modul performance atau yang biasa disebut dengan modul kinerja ini digunakan untuk mengolah dan meninjau kinerja semua karyawan, di mana perusahaan dapat memahami seberapa baik kinerja karyawannya dalam memenuhi target atau sasaran perusahaan. Dan di dalam menu performance ini juga terdapat beberapa submenu seperti menu KPI atau Key Performance Indicator, menu tracker atau yang biasa disebut sebagai menu pelacak kinerja, dan menu Manage Review. Menu dashboard merupakan menu yang menyediakan ringkasan informasi penting dalam perusahaan. Dan di dashboard ini berbentuk seperti beranda, jadi setiap menunya itu dapat untuk diakses. Dalam menu dashboard ini juga terdapat beberapa submenu seperti menu Quick Launch, Pending Leave Request, dan juga Employee Distributor by Subunit, dan Legend. Sebelumnya, kami telah melakukan custom aplikasi terhadap aplikasi Oren HRM, yaitu menjadi perusahaan rancangan kami. Nama perusahaan pada kelompok kami yaitu PT Indah Ralosya. PT Indah Ralosya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Dan berikut ini adalah demo aplikasi Oren HRM yang telah kelompok kami lakukan.
Ini merupakan tampilan menu setelah login. Dalam sistem Orange HRM ini juga memiliki beberapa menu, yaitu yang pertama menu admin, PIM, Leave, Time, Recruitment, Performance, Dashboard, dan Directory. Menu yang pertama adalah menu admin. Menu admin ini merupakan kontrol pusat sistem yang memberikan kendali penuh atas semua pengaturan yang mempengaruhi tindakan implementasi sistem Orange HRM. Dalam menu admin ini juga memiliki beberapa submenu, yaitu yang pertama menu user management, menu job, organization, qualification, nationalist, dan configuration. Submenu yang pertama yaitu user management. Menu user management ini digunakan admin untuk mengolah pengguna dan membuat login serta menetapkan hak istimewa dengan menetapkan jenis pengguna, yaitu admin atau ISS. Dan untuk menambahkan user ini harus membuat terlebih dahulu daftar karyawan dalam modul PIM. Form atas sistem user ini digunakan untuk melakukan pencarian data user dengan cepat. Jadi kita bisa memasukkan nama username dan data-data yang diminta di sini, kemudian kita klik share. Dan form di bawahnya ini merupakan daftar admin atau ISS yang telah saya coba masukkan. Dan untuk menambahkan daftar admin dan ISS seperti ini, kita bisa klik add. Kemudian akan muncul form isian seperti ini. Setelah kita mengisikannya, kita bisa langsung klik save. Setelah data kita save, maka secara otomatis data admin atau ISS akan langsung muncul dalam daftar user di tabel ini. Dan untuk mengedit user atau ISS, kita bisa klik user yang ingin kita edit. Dan untuk menghapus user ini, kita bisa menggunakan tombol centang, kemudian kita klik delete. Dan jika muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK saja. Menu admin selanjutnya yaitu menu job. Menu job ini juga memiliki beberapa menu, seperti menu job details, pay grids, employment status, job categories, dan work shift. Yang pertama yaitu menu job details. Menu job details ini berisikan nama-nama jabatan yang ada dalam perusahaan. Dan untuk menambahkan jabatan-jabatan seperti ini, kita bisa klik add. Kemudian setelah muncul form seperti ini, kita bisa langsung mengisinya. Setelah itu kita klik save. Maka secara otomatis juga nama jabatan yang telah kita save tadi akan muncul dalam daftar job title di tabel ini. Dan untuk menghapus job details, kita bisa klik centang di sebelah job details yang akan kita hapus, kemudian kita klik delete. Dan untuk mengeditnya juga, kita bisa klik nama job details yang akan kita edit, maka akan muncul form edit. Menu job selanjutnya yaitu menu pay grids. Menu pay grids ini digunakan admin untuk menetapkan gaji maksimum dan minimum, dan juga menetapkan kenaikan langkah dan mata uang yang akan dibayarkan. Ini merupakan tampilan atau daftar pay grid yang telah saya masukkan. Dan untuk menambahkan daftar pay grid seperti ini, kita bisa menggunakan klik add. Dan untuk menghapusnya, kita
bisa klik centang di pages yang ingin kita hapus. Kemudian kita klik Del. Selanjutnya yaitu menu Employment Status. Menu Employment Status ini digunakan untuk menentukan status pekerjaan yang dipekerjakan oleh karyawan atau jika mereka diberhentikan. Dan untuk menambahkan Employment Status, kita bisa klik Add. Kemudian kita masukkan nama employment yang akan kita buat, kemudian kita klik Save. Secara otomatis, maka nama employment status yang telah kita save tadi akan masuk ke dalam daftar employment status di tabel ini. Dan untuk mengedit nama employment status ini, kita bisa klik di bagian employment status yang akan kita edit. Dan untuk menghapusnya juga, kita klik centang di sebelah employment status yang akan kita hapus, kemudian kita gunakan klik Del. Menu dalam job selanjutnya yaitu Job Categories. Menu Job Categories ini digunakan untuk membuat kategori pekerjaan yang spesifik bagi perusahaan untuk mengumpulkan klasifikasi pekerjaan. Dan menu job yang terakhir yaitu menu Worksheet. Menu Worksheet ini digunakan untuk menentukan shift kerja bagi pegawai dalam perusahaan. Dan ini merupakan daftar shift name yang telah saya coba masukkan. Untuk memasukkan shift name seperti ini, kita bisa klik Add. Kemudian kita isikan nama shift dan memasukkan dari jam berapa sampai jam berapa waktu kerja shift itu. Kita pilih nama employee seperti ini, kemudian kita gunakan klik Add. Ini kita remove. Setelah itu, setelah kita mengisikan ini, kita bisa langsung klik Save. Maka secara otomatis shift name yang telah kita masukkan dan save tadi akan langsung masuk ke daftar shift name di tabel ini. Untuk mengedit shift name, kita bisa klik shift name yang akan kita edit, kemudian akan muncul form edit, kita bisa mengeditnya. Dan untuk menghapus shift name, kita bisa klik centang di sebelah shift name yang akan kita hapus, kemudian kita klik Del. Menu admin selanjutnya yaitu menu Organization. Dalam menu Organization ini juga terdapat beberapa menu lagi seperti menu General Information, Location, dan Struktur. Yang pertama yaitu menu General Information. Menu General Information ini berisi informasi detail dasar perusahaan yang kita masukkan dalam sistem. Kita juga dapat merubah information ini dengan cara kita klik edit, kemudian kita bisa mengedit bagian yang ingin kita edit. Setelah itu kita klik save kembali. Menu Organization yang kedua yaitu menu Location.
Menu location ini digunakan untuk menambahkan detail situs cabang perusahaan atau menambahkan alamat cabang perusahaan. Dan juga kita dapat melacak jumlah karyawan yang bekerja dalam lokasi perusahaan tersebut. Modul ini juga ditandai ke lokasi saat membangun modul PIM. Kemudian, form bagian atas menu location ini digunakan untuk melakukan pencarian location name secara cepat. Jadi kita hanya perlu mengisikan location name, city, dan country, kemudian kita klik share. Dan form di bawahnya ini merupakan nama atau daftar alamat perusahaan yang telah kita masukkan. Untuk memasukkan alamat perusahaan seperti ini, kita bisa menggunakan tombol klik add. Dan untuk mengedit alamat perusahaan, kita bisa klik perusahaan mana yang akan kita edit, kemudian akan muncul form untuk edit. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus lokasi perusahaan, kita bisa klik perusahaan mana yang akan kita hapus, kemudian kita klik ya. Menu organisasi selanjutnya yaitu menu yang terakhir, yaitu menu struktur. Menu struktur ini digunakan untuk menentukan hierarki perusahaan dengan mendefinisikan subunit. Untuk menambahkan subunit seperti ini, kita bisa klik edit, kemudian kita bisa klik tambah seperti ini, lalu akan muncul form add unit seperti ini. Kita bisa masukkan ID unit, setelah kita mengisikan ini, kita bisa langsung klik save. Maka secara otomatis submenu yang kita masukkan tadi akan langsung ada dalam organisasi struktur seperti ini. Dan untuk menambahkan submenu, kita bisa klik tombol tambah di bagian submenu ini. Dan untuk menghapusnya, kita bisa klik tanda X di sebelah submenu ini. Setelah kita selesai mengisikan organisasi struktur ini, kita jangan lupa klik done. Menu selanjutnya yaitu menu qualification. Menu qualification ini memuat semua informasi yang berkaitan dengan kualifikasi karyawan. Dan di dalam menu qualification ini juga terdapat beberapa menu seperti menu skills, education, lisensis, language, dan membership. Yang pertama yaitu menu skill. Menu skill ini disebut juga sebagai menu keterampilan. Dan dalam menu ini kita dapat mengisikan berbagai perangkat keterampilan yang nantinya dapat digunakan pada modul PIM. Untuk memasukkan nama keterampilan seperti ini, kita bisa klik add, kemudian kita isikan keterampilan apa yang nantinya ada dalam perusahaan, kemudian kita klik save. Maka secara otomatis nama keterampilan yang kita save tadi akan muncul dalam daftar skill yang ada di tabel ini. Dan untuk mengeditnya, kita bisa klik edit nama keterampilan yang ingin kita edit, kemudian akan muncul form edit dan kita bisa mengeditnya. Kemudian jangan lupa klik save. Dan untuk menghapus atau mendelete keterampilan yang ingin kita hapus, kita bisa klik centang seperti ini, kemudian kita klik delete. Selanjutnya yaitu menu education.
Menu education ini disebut juga sebagai menu pendidikan, di mana di sini kita bisa memasukkan berbagai jenis kualifikasi pendidikan yang nantinya dapat digunakan dalam modul PIM. Untuk mengisinya seperti ini, kita bisa menggunakan tombol Click Add, kemudian kita isikan kualifikasi pendidikan apa yang akan kita masukkan dalam perusahaan, kemudian kita klik Save. Setelah kita save, maka data tersebut akan otomatis muncul dalam tabel ini. Untuk mengeditnya, kita bisa klik Edit di nama education yang ingin kita edit. Kemudian untuk menghapusnya, kita klik centang di sebelah nama education yang ingin kita hapus, kemudian kita klik Delete. Selanjutnya adalah menu lisensi. Menu lisensi ini digunakan untuk membuat berbagai jenis lisensi yang nantinya dapat digunakan juga sebagai pilihan dalam modul PIM. Untuk menambahkan lisensi, kita bisa klik Add, kemudian kita masukkan nama lisensi, kemudian kita save. Selanjutnya, lisensi yang telah kita save juga akan otomatis masuk ke dalam tabel daftar nama lisensi. Dan untuk menghapus lisensi ini, kita bisa klik seperti ini di samping nama lisensi yang akan kita hapus, kemudian kita klik Delete. Menu qualification selanjutnya yaitu menu language. Menu language ini digunakan untuk memasukkan berbagai jenis bahasa yang digunakan karyawan dalam perusahaan. Untuk memasukkan daftar nama bahasa seperti ini, kita bisa klik Add, kemudian kita isikan bahasa apa yang digunakan karyawan dalam perusahaan, kemudian klik Save. Setelah save, maka nama bahasa yang kita save tadi akan otomatis muncul dalam tabel ini. Dan untuk mengeditnya, kita bisa klik nama bahasa yang ingin kita edit, dan untuk menghapusnya, kita klik centang di bagian bahasa yang ingin kita hapus, kemudian kita klik Delete. Selanjutnya, menu kualifikasi yang terakhir yaitu menu membership. Menu membership atau menu keanggotaan ini digunakan untuk menentukan detail keanggotaan yang berbeda dari karyawan yang nantinya dapat digunakan dalam modul PIM. Dan untuk memasukkan nama keanggotaan seperti ini, kita bisa klik Add, kemudian kita masukkan nama keanggotaan atau membership yang ingin kita masukkan, kemudian kita klik Save. Setelah itu, membership yang telah kita tadi akan terdaftar juga dalam daftar membership di tabel ini. Kita juga bisa mengeditnya dengan cara klik nama membership yang ingin kita edit. Kemudian untuk menghapus membership ini, kita bisa klik centang di sebelah membership seperti ini, dan kita klik Delete. Menu admin selanjutnya yaitu menu nasionalis. Menu nasionalis atau menu kebangsaan ini digunakan untuk menentukan berbagai kebangsaan yang ada di perusahaan, dan nantinya juga dapat digunakan dalam modul PIM. Ini merupakan daftar kebangsaan yang otomatis ada dalam sistem Orange HRM. Tetapi kita juga dapat menambahkan nasionalis dengan cara klik Add, kemudian kita masukkan nama nasionalis yang ingin kita masukkan, kemudian kita klik Save. Selanjutnya, nama nasionalis yang telah kita save tadi akan juga terdaftar dalam tabel nationality di sini. Menu admin yang terakhir yaitu menu configure.
Menu configuration ini digunakan untuk berlangganan dan menerima pemberitahuan, sekaligus mengkonfirmasi juga parameter dalam mengatur email, sehingga pemberitahuan akan dikirim ke orang yang relevan yang akan mempercepat proses komunikasi. Seperti menu email configuration, email subscription, localization, modules, dan social media authentication. Yang pertama yaitu menu email configuration. Menu email configuration merupakan konfigurasi pengaturan surat untuk mengakomodasi pengiriman dan penerimaan pemberitahuan terkait operasi yang dilakukan dalam sistem Orange HRM. Saya sudah mengisikan beberapa data di form email configuration, dan data ini juga bisa diedit dengan cara klik edit. Kemudian kita bisa menggantinya atau menambahkannya, kemudian kita klik save kembali. Selanjutnya yaitu menu email subscription. Menu email subscription ini digunakan untuk berlangganan notifikasi email yang akan dikirim ke karyawan dan penyedia dalam sistem. Ini merupakan tabel daftar email notification. Kita bisa mengedit email notification ini dengan cara klik nama email notification yang akan kita edit, atau dengan mengeklik tombol edit di sini. Seperti ini. Setelah kita mengeditnya atau memperbaruinya, kita bisa klik save. Dan menu configuration selanjutnya yaitu ini digunakan untuk mengonfigurasi pengaturan tampilan atau menyembunyikan dari modul sistem. Untuk mengeditnya, kita bisa terlebih dahulu klik edit, kemudian kita klik kembali untuk menghapus tanda centang yang ingin kita sembunyikan, kemudian kita klik save. Konfigurasi selanjutnya yaitu menu social media authentication. Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi penyedia OpenID dan G+. Dan untuk mengkonfigurasi salah satu metode authentic yang ada dalam menu social media authentication ini, kita harus menghubungi tim layanan terkelola dari Orange HRM. Kemudian menu kedua dari sistem Orange HRM yaitu menu atau modul PIM. Modul PIM ini digunakan untuk menyimpan semua informasi terkait karyawan, termasuk berbagai jenis informasi pribadi, kualifikasi terperinci, pengalaman kerja, informasi terkait pekerjaan, dan lain-lain. Dan informasi dalam modul PIM ini nantinya juga digunakan oleh semua modul lainnya, sehingga menghilangkan redundasi data. Jadi, rekaman yang ada dalam modul PIM ini dapat dimasukkan secara manual satu persatu atau diimport dari file CSV. Dalam modul PIM ini juga terdapat beberapa submenu, yaitu seperti menu configuration, employee list, add employee, dan
reports. Yang pertama yaitu menu configuration. Menu configuration ini digunakan untuk menambahkan bidang opsional dan bidang khusus ke modul. Dan dalam modul configuration ini juga terdapat beberapa submenu lagi. Yang pertama yaitu menu optional fields atau bidang opsional. Menu ini digunakan untuk menambahkan bidang ke layar. Dan menu selanjutnya yaitu menu custom file atau menu bidang custom. Menu ini digunakan untuk menyesuaikan dan menambahkan bidang ke semua layar modul tim yang memungkinkan spesifik dan relevan bagi perusahaan. Kemudian ada data import atau import data. Menu ini digunakan untuk mengimport data dari file CSV. Selanjutnya yaitu menu reporting methods atau menu metode pelaporan. Menu ini digunakan untuk menetapkan metode pelaporan antara karyawan ESS dan supervisor ESS. Dan menu configuration yang terakhir yaitu menu termination reason. Menu ini digunakan untuk menentukan berbagai alasan pemutusan yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya menu employee list. Menu employee list atau menu daftar karyawan ini digunakan untuk memasukkan data-data karyawan dalam perusahaan. Pembagian atas ini digunakan untuk mencari informasi terkait nama pegawai atau employee dengan cara mengisikan data-data yang diminta di sini, kemudian kita klik share. Dan form di bawahnya ini merupakan daftar employee list yang telah saya coba masukkan. Untuk mengisikan data seperti ini kita bisa klik add, dan untuk menghapus employee dalam list ini kita bisa klik centang di samping nama employee yang akan kita hapus, kemudian kita klik del. Selanjutnya yaitu menu add employee. Menu Add Employee ini digunakan untuk menambahkan karyawan dan menentukan profil yang sangat informatif. Jadi kita bisa mengisikan ini, semisal kita isi. Setelah kita mengisikan ini semua, kita bisa mencentang create login details. Di sini kita isi username dan password. Untuk status kita pilih enable, kemudian kita save. Langsung saja saya akan mendemokan modul time. Di modul time ini ada fitur project info, di sini ada menu customer yang di mana menu ini berfungsi untuk kita menambahkan pelanggan perusahaan kita. Dengan cara kita mengklik add, lalu kita isikan nama pelanggan kita langsung bisa menyimpannya. Dan nama pelanggan tersebut akan tersimpan di tabel di bawahnya seperti ini. Kita juga bisa menghapus pelanggan dengan memilih salah satu lalu kita hapus seperti itu. Lalu menu selanjutnya ialah menu project. Menu project ini berguna untuk kita menambahkan proyek di perusahaan kita dengan cara mengklik add, lalu kita bisa menambahkan pelanggan kita, namanya pelanggan kita, lalu nama proyeknya,
bisa menyimpannya. Setelah itu di bawahnya kita bisa menambahkan aktivitas dari proyek ini. Kita isikan namanya lalu kita simpan. Ya, sudah selesai, kita bisa kembali. Lalu nama proyek tersebut akan tercantum di tabel di bawah ini. Lalu fitur selanjutnya ialah fitur timesheet. Ada menu employee timesheet. Kita bisa memilih nama karyawan kita seperti ini contohnya. Lalu kita bisa mengedit data dari karyawan kita. Ini kita isikan. Lalu isikan. Ini lembar waktu mereka kerja. Kita isikan berapa lama mereka kerja. Lalu kita bisa menyimpannya. Lalu kita bisa mensubmitnya. Dan kita bisa juga menambahkan komentar di kolom ini. Kita bisa menyetujui ataupun menolak lembar waktu ini. Saya akan menyetujuinya. Selanjutnya yaitu fitur attendance. Di sini ada menu employee record. Kita bisa memilih nama karyawannya untuk melihat data kehadirannya, tanggalnya. Lalu kita klik view. Maka catatan kehadirannya akan terlihat di tabel di bawah ini. Kita bisa menambahkannya dengan klik add ataupun mengedit dan juga menghapusnya. Lalu menu selanjutnya yaitu menu konfigurasi. Di sini kita bisa memilih semuanya ataupun salah satunya. Lalu kita bisa klik simpan. Fitur selanjutnya yaitu fitur report. Di sini ada menu project report. Kita bisa melihat laporan dari proyek kita. Kita isikan nama proyeknya, lalu rentang waktunya kita bisa pilih dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Lalu klik view. Maka akan terlihat laporan dari proyek tersebut. Selanjutnya ada menu employee report. Kita bisa memilih salah satu nama karyawan kita untuk melihat laporan dari karyawan kita. Kita isikan. Lalu kita klik view. Maka akan terlihat laporan dari karyawan kita seperti ini. Selanjutnya ada menu attendance summary. Kita bisa pilih karyawan kita untuk melihat ringkasan catatan kehadirannya. Kita klik view. Maka akan terlihat laporannya seperti ini. Dan itulah
demo dari modul time di aplikasi Orange HRM. Pada modul live ini ada entertainment, report, configure, live list, dan juga async live. Oke, kita bahas menu konfigurasi terlebih dahulu. Pada menu konfigurasi ini, kita dapat mengkonfigurasikan hal-hal yang tercermin di seluruh modul cuti seperti yang ditunjukkan pada gambar saat ini, yaitu mulai dari live periode, live taper, work week, dan juga holiday. Pada menu konfigur yang pertama ada live periode atau periode live. Pada periode live ini kita dapat menentukan periode cuti yang akan digunakan saat menerapkan atau menetapkan cuti. Untuk menentukan periode cutinya kita tinggal klik konfigur kemudian live periode. Lalu klik tombol edit. Di sini kita dapat menentukan bulannya dan juga tanggalnya. Start month-nya, bulan mulainya, dan juga tanggalnya. Maka secara otomatis sistem akan menetapkan tanggal akhir untuk memiliki masa cuti dalam 1 tahun kalender. Kemudian kita klik save. Data telah berhasil disimpan. Selanjutnya, konfigur yang kedua yaitu leave type atau jenis cuti. Di sini kita dapat menentukan jenis cuti yang kompatibel berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Untuk menentukan jenis cutinya, kita klik konfigur, kemudian kita klik leave type, lalu kita klik add. Dan kita masukkan nama leave type-nya. Kemudian kita klik ini, tombol centang ini kita aktifkan, maka jenis cuti tersebut akan dikeluarkan dari laporan kecuali ada aktivitas misalnya kayak cuti hamil, cuti tugas juri, dan cuti-cuti yang lainnya. Kemudian kita klik save. Setelah jenis cuti ditambahkan, maka akan terdaftar seperti yang ditunjukkan pada gambar saat ini. Nah, di sini kita dapat menambahkan beberapa entry dari jenis cuti dengan cara klik add ini, maka nanti kita bisa menambahkan jenis cuti yang lainnya. Dan juga kita dapat melihat atau mengedit tipe cuti dengan cara mengklik nama tipe cutinya. Nih. Lalu kita bisa edit ulang. Untuk menghapus jenis cuti, klik kotak centang di sebelah nama tipe cuti. Nih, kita klik kotak centang di sebelah nama tipe cutinya. Kemudian kita klik delete, maka nanti leave type yang ini akan terhapus. Pada konfigur yang ketiga ada work week atau minggu kerja. Di minggu kerja ini kita dapat menentukan minggu kerja untuk semua karyawannya. Untuk menetapkan minggu kerjanya, caranya tinggal klik konfigur, kemudian klik work week. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik edit. Klik edit. Di sini kita bisa menentukan hari-hari di mana perusahaan beroperasi, apakah itu full day, half day, atau non-working day. Kita tinggal klik segitiga ini. Maka kita bisa menentukan full day, half day, atau non-working day. Setelah selesai kita edit, maka kita klik save. Konfigur yang terakhir yaitu konfigur holiday. Pada konfigur holiday ini kita dapat menentukan hari libur yang akan berlaku untuk seluruh perusahaan dan akan dipertimbangkan saat menghitung durasi cuti nanti. Untuk menentukan liburan, kita klik konfigur, kemudian klik holiday, lalu klik add, masukkan nama holiday-nya,
Kemudian kita masukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kita klik report annually, maka secara otomatis akan terjadi pada tanggal yang sama di tahun-tahun berikutnya. Kemudian ini kita pilih yang full day. Setelah itu kita klik save. Selanjutnya ada entitlement. Di entitlement ini kita dapat menambahkan dan melihat hak cuti untuk setiap jenis cuti pada semua karyawan. Untuk menambahkan hak pada karyawannya, kita klik entitlement, kemudian kita klik add entitlement. Lalu kita masukkan name employee-nya. Dan juga kita pilih leave type-nya, annual leave. Lalu kita tentukan juga entitlement-nya, karena dia ini cuti 1 hari, maka kita masukkan 1, lalu kita klik save. Kita tunggu prosesnya. Nih, data telah berhasil disimpan. Kemudian di entitlement ini juga ada employee entitlement. Di employee entitlement ini kita bisa mencari nama pegawainya. Kita masukkan ini. Kemudian kita bisa search langsung. Maka data nama karyawan yang kita cari akan keluar di sini. Selanjutnya ada report. Report ini berguna untuk menghasilkan hak cuti dan laporan pengguna karyawan. Di sini kita dapat melihat antara 2 kriteria utama saat membuat laporan. Kita klik terlebih dahulu leave entitlement and use report-nya. Kemudian kita ini bisa memilih 2, antara leave type atau employee. Kita pilih yang leave type. Kemudian kita masukkan leave type-nya. Kita cari view-nya. Kita klik view. Maka datanya akan keluar seperti ini. Selanjutnya yaitu modul rekrutmen. Di modul ini ada 2 fitur, yaitu fitur kandidat dan juga vacancies. Di fitur vacancies ini kita bisa menambahkan lowongan untuk perusahaan kita dengan cara kita klik add. Lalu kita tambahkan lowongan yang akan kita butuhkan atau lagi kita cari. Lalu kita bisa klik simpan. Maka secara otomatis lowongan ini akan tersalin di tautan job.php. Lalu ada fitur kandidat. Di sini kita bisa menambahkan calon dari karyawan kita yang ingin melamar di kantor kita. Kita bisa klik add. Lalu kita bisa isikan namanya. Kita isikan data dari kandidatnya. Lalu kita klik simpan. Maka kita akan menuju ke seleksi selanjutnya. Di sini kita bisa pilih shortlist atau reject. Di sini saya pilih shortlist. Lalu kita bisa isikan note di sini, lalu kita klik shortlist.
Lalu kita bisa kembali untuk melanjutkan ke seleksi berikutnya. Kita bisa pilih di sini. Kita bisa memilih schedule interview ataupun reject. Saya akan memilih schedule interview. Kita isikan. Seperti ini, lalu yang nama yang menginterview, tanggal interview, dan juga waktu interview. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu kita bisa kembali untuk melanjutkan ke seleksi berikutnya. Lalu kita pilih seleksi berikutnya. Di sini ada reject, mark interview page, dan mark interview failed. Saya akan memilih mark interview page. Lalu kita bisa mengisikan note di sini dan mengklik mark interview page. Kita bisa kembali untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita pilih, bisa memilih schedule interview, offer job ataupun reject. Saya memilih offer job. Lalu kita bisa isikan note di sini. Kita klik offer job. Kita bisa kembali untuk melanjutkan ke seleksi berikutnya. Lalu kita bisa memilih decline offer, reject ataupun hire. Kita pilih hire. Lalu kita bisa memilih masukkan note dan lalu mengklik hire. Bisa kembali karena kita memilih hire, maka dari itu karyawan ini terpilih untuk di posisi sekretaris. Dan di bawah kandidat tadi kita bisa melihat history dari karyawan yang kita seleksi tadi. Lalu secara otomatis nama karyawan ini ataupun data karyawan ini akan tersimpan di aplikasi Orange HRM. Dan seperti itulah demo dari modul rekrutmen. Ini merupakan tampilan menu setelah login. Dan sekarang saya akan menjelaskan dua menu, yaitu menu performance dengan menu dashboard. Yang pertama adalah menu performance. Menu performance ini juga biasa disebut sebagai menu atau modul kinerja, di mana modul ini digunakan untuk mengolah dan meninjau kinerja semua karyawan, di mana perusahaan dapat memahami seberapa baik kinerja karyawan dalam kaitannya dengan memenuhi sasaran strategi perusahaan mereka. Di dalam menu performance ini juga terdapat beberapa submenu, yaitu menu configure, menu minutes review, dan menu employee trackers. Yang pertama adalah menu configure. Di dalam menu configure ini juga terdapat dua menu lagi. Yang pertama yaitu menu KPIs dan menu trackers. Menu KPIs ini adalah menu Key Performance Indicator Share. Menu KPAI ini
adalah fitur yang memperbesar semua indikator kinerja utama atau KPI untuk semua jabatan. Home bagian atas ini merupakan menu Share Key Performance Indicator, di mana menu ini digunakan untuk melakukan pencarian KPI dengan cepat. Caranya kita isikan job title ini, kita pilih jabatan apa yang ingin kita cari, kemudian kita klik share. Dan selanjutnya menu home di bawahnya ini adalah menu Key Performance Indicator for Job Title, di mana menu ini berisi daftar KPI yang telah dimasukkan. Untuk memasukkan daftar KPI seperti ini, kita bisa klik add, kemudian kita akan mengisi form. Kita akan mengisikan job title, kemudian KPI, dan minimal maksimal rating. Setelah selesai, kita bisa klik save. Dan kemudian untuk menghapus daftar di sini, kita bisa klik centang seperti ini, kemudian kita klik delete. Akan muncul notifikasi delete record seperti ini. Kita klik OK saja. Ini saya cancel. Menu selanjutnya di configure yaitu menu trackers. Menu performa trackers ini juga biasa disebut dengan menu kelola pelacak. Jadi menu performa trackers adalah fitur yang memungkinkan kinerja karyawan untuk dicatat dan dilacak sepanjang tahun. Pelacakan seperti ini akan membantu selama tinjauan kinerja formal untuk seluruh karyawan dalam perusahaan. Dan pelacak kinerja dibuat dengan menugaskan pengulas untuk karyawan, dan hanya admin saja yang bisa atau menambah pelacak. Menu ini juga mempengaruhi review, di mana review karyawan dapat berubah tanpa memandang pekerja itu bawahan atau atasan. Dan untuk mengisikan performa tracks ini, kita bisa klik add, kemudian kita save, maka secara otomatis data yang kita save tadi akan tercantum dalam tabel trackers ini. Dan untuk menghapus, kita bisa klik trackers yang akan kita hapus, kita centang seperti ini, kemudian kita klik there. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu Manage Review. Kita buka dahulu. Di bagian atas ini terdapat form Share Performa Review. Di sini kita bisa melakukan pencarian performa review tanpa harus mencarinya secara manual. Kita cukup isikan employee name, job title, dan lain-lain di sini. Kemudian kita klik share. Dan form di bawahnya ini merupakan review list, di mana berisi tabel daftar review yang telah dibuat. Untuk mengisikan review, kita bisa klik add, kemudian kita cantumkan nama employee yang akan kita masukkan ke dalam data review. Kita kembali lagi, dan setelah kita menge-save nama employee yang kita save tadi, nama employee tersebut akan langsung masuk ke dalam tabel review atau home review list di sini. Dan untuk menghapus employee review, kita bisa klik centang di sebelah nama employee yang akan kita hapus, kemudian kita klik there. Menu selanjutnya yaitu menu employee trackers. Kita buka dulu menu ini.
Menu Employee Trackers ini berisikan form Performa Trackers, di mana di dalam tabel ini berisikan performa atau kinerja dari trackers yang telah kita masukkan datanya di menu Trackers. Menu dashboard atau menu yang berisi ringkasan informasi penting. Jadi menu ini menyediakan informasi penting dalam satu pandangan. Dan menu dashboard ini berbentuk seperti beranda, jadi setiap menunya dapat untuk diakses. Dalam menu dashboard ini terdapat beberapa informasi penting, seperti menu Quick Launch, Employee Distribution by Subunit, menu Legend, dan menu Pending Leave Request. Yang pertama yaitu menu Quick Launch atau yang biasa disebut panel peluncuran cepat. Panel ini berisi beberapa cara pintas untuk menjalankan item menu tertentu, seperti menu Active Leave, menu Leave List, dan menu Team Set. Jadi setiap menu-menu ini dapat untuk diakses. Yang pertama yaitu menu Active Leave atau menu terapkan cuti. Jadi menu ini akan langsung menuju ke menu Leave Active Leave yang di dalamnya terdapat form Active Leave. Form ini digunakan untuk menetapkan cuti karyawan. Yang kedua yaitu menu Leave List. Menu Leave List ini juga menuju ke menu Leave, yaitu Leave List, yang berisikan form Leave List. Form ini yaitu dapat menentukan periode cuti, status cuti, nama karyawan, atau mencari berdasarkan nama subunit. Dan kita juga bisa mencentang atau menyertakan karyawan lama dengan cara klik centang Include Past Employees. Dan di form bawah menu Leave List ini juga berisikan tabel Leave List atau tabel daftar cuti. Yang terakhir yaitu menu Team Set. Menu Team Set ini digunakan untuk meninggalkan daftar. Selanjutnya yaitu menu Pending Leave Request atau menu panel daftar tugas. Panel ini mencantumkan tugas yang harus dilakukan oleh admin dan tidak terlihat oleh pengguna ESS. Jadi panel ini berisi permintaan cuti yang tertunda. Dan yang terakhir ada Employee Distribution by Subunit dan Legend. Jadi grafik ini digunakan untuk mengetahui jumlah karyawan aktif di subunit tingkat atas. Kesimpulan pada demo kali ini yaitu aplikasi Orange HRM ini sangat cocok digunakan untuk mengolah sumber daya manusia dalam perusahaan, terutama dalam perusahaan menengah ke bawah. Selain harganya yang murah, aplikasi ini juga dapat diakses sewaktu-waktu karena berbasis web. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.